Vaksinasi anak di Lampung dimulai tahun depan. Kreasi sulam jelujur yang membawa nama Lampung hingga ke luar negeri. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemprov Lampung akan memulai vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun pada tahun depan. Vaksinasi akan dimulai setelah target vaksinasi tahap pertama tercapai 70%. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemprov Lampung belum melakukan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun seperti yang direncanakan pemerintah pusat. Tidak dilaksanakannya vaksinasi untuk anak di Provinsi Lampung dikarenakan capaian vaksinasi di Provinsi Lampung belum mencapai 70%. Belum tercapainya target vaksinasi dosis pertama dan lansia membuat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung belum akan memvaksin anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sendiri bisa dilakukan jika target dosis pertama dan lansia telah mencapai 70% dan 60% untuk dosis kedua. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan bahwa kemungkinan besar pelaksanaan vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun bisa terlaksana pada tahun 2022 mendatang. Pemprov Lampung terus mendorong percepatan vaksinasi dengan menggelar grebek vaksinasi secara door-to-door ke rumah-rumah warga. Tahun depan mulainya. Asal boleh mulai, asal kita sudah 70%. Kita kan belum. Jadi kita vaksinasi pertama yang menjadi utama yang harus dikejar harus mencapai 70% dan lansia 60%. Jika sudah tercapai itu baru boleh. Jadi kita belum bisa karena belum mencapai 70% dan 60%. Kira-kira 70% itu kira-kira kita kapan kita bisa mencapai? Kita kejar dulu hari ini udah 66. Oke. Untuk yang akan divaksin sudah ada pendataan belum? Lagi didata, belum selesai pendataannya. Kita lagi mengejar, pokoknya mengejar yang vaksin pertama sama lansia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 6,6 juta target vaksinasi di Lampung, hingga saat ini baru sebanyak 60,8% capaian vaksinasi dosis pertama dan sebanyak 38,71% untuk capaian vaksinasi dosis kedua. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kemendikbudristek berharap vaksinasi COVID-19 anak usia 6-11 tahun dapat menjaga keselamatan dari ancaman virus corona selama gelaran pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Walaupun bukan menjadi syarat pembelajaran untuk pembelajaran tatap muka terbatas, vaksinasi adalah modal untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tatap muka tersebut. Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dilakukan secara bertahap dengan target 26,7 juta anak. Vaksinasi COVID-19 anak dianggap dapat mendukung keamanan dan keselamatan anak-anak agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik secara langsung di sekolah. Pandemi COVID-19 menyebabkan anak-anak Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Akibatnya, banyak terjadi penurunan capaian hasil belajar pada anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Lampung masih di bawah 70%.
Capaian vaksinasi tahap 1 sekitar 67,30% dan tahap 2 39,39%. Berdasarkan informasi yang dihimbau pada laman vaksin kemkes.go.id, jumlah penerima vaksin dosis 1 mencapai 67,30% dan vaksin dosis 2 berada di angka 39,39%. Data yang ditunjukkan mencakup warga lanjut usia, masyarakat umum, dan rentan, petugas publik, tenaga kesehatan, serta remaja usia 12 hingga 17 tahun. Untuk vaksinasi tahap 1 dan 2, kelompok lansia, masyarakat umum dan rentan, serta remaja usia 12 hingga 17 tahun belum mencapai target. Pada kelompok lansia, dari target sekitar 704.000, baru sekitar 346.000 yang mendapatkan vaksin tahap 1 dan 180.000 tahap 2. Sementara kelompok masyarakat umum dan rentan, capaian vaksinasi tahap 1 baru sekitar 2.942 juta orang dari target 4.615 juta dan capaian vaksinasi tahap 2 sekitar 1.508 juta. Dan di kelompok usia 11 hingga 17 tahun dari target sekitar 880.000 tercapai vaksinasi tahap 1 sekitar 648.000 dan tahap 2 443.000. Tim Liputan melaporkan. Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan pelunasan uang sekolah dan uang tunai kepada 42 anak terdampak COVID-19. Wali Kota Eva Duyana juga menjamin jenjang pendidikan lanjutan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Pemberian bantuan berlangsung di Aula Semergo. Bantuan diberikan langsung oleh Wali Kota Eva Duyana kepada anak yang berstatus yatim, piatu maupun yatim piatu akibat COVID-19. Pelunasan uang sekolah yang diberikan Pemkot Bandar Lampung ditujukan kepada anak dengan jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir non-billing. Keluarga anak terdampak COVID-19 diminta untuk berkomunikasi dengan dinas terkait mengenai pelunasan uang sekolah dan mengurus jenjang pendidikan lanjutan putra-putrinya. Senang nggak dapat bantuan dari Ibu Wali Kota tadi? Senang. Adik yang meninggal siapa, Dek? Ayah. Sekarang adik kelas berapa, Dek? Kelas 1 SMP? Sekolah di mana? SMP 21. Oh, SMP 21. Udah semester berapa? Semester 2 apa semester 1? Udah mau naik kelas belum? Belum ya? Ulangannya. Oh. Seneng nggak Bunda ngebayarin semua SPP-nya itu? Seneng ya? Ini anak yatim sama piatu yang kita panggil gini. Nah, kita berikan bantuan, sekarang ini sembako, juga uang tunai bagi anak-anak yang ada saat ini ya, yang terpapar, yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Dan juga kita selesaikan sekolahnya. Kalau SMP kan billing kita ada, tapi kalau yang reguler kita akan selesaikan. Sudah tuh SMA juga kita akan selesaikan untuk biaya sekolahnya. Dan tadi Bunda juga bilang sama kedua orang tuanya, juga Bunda minta tolong komunikasinya harus bisa berjalan. Apalagi ini kan banyak SD nih, banyak SD nanti yang kelas 6 langsung kita masukkan ke billing ke depan. Selain melunasi biaya sekolah, Pemkot juga menjamin jenjang pendidikan lanjutan bagi anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga anak terdampak COVID-19, Pemkot juga memberikan bantuan uang tunai dengan nominal beragam. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemprov Lampung menyatakan jumlah kasus COVID-19 di provinsi ini telah mencapai sekitar 49.000 dan seluruh kabupaten kota berstatus zona kuning. Berdasarkan data dari Bapeda Lampung, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif harian sebanyak 3 orang per 14 Desember.
Dengan adanya penambahan sebanyak 3 orang tersebut telah menambah jumlah kumulatif kasus dari 49.721 orang menjadi 49.724 orang. Penambahan 3 kasus tersebut berasal dari Kota Bandar Lampung, sementara 14 kabupaten dan kota lainnya nihil penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selain kasus terkonfirmasi positif COVID-19, penambahan juga terjadi pada kasus sembuh sebanyak 1 kasus, sehingga total ada 45.495 orang sudah sembuh dari COVID-19. Dia mengatakan penambahan seorang yang sembuh itu berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Untuk kasus kematian akibat COVID-19, suspek dan probable, nihil penambahan kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Petugas gagalkan penyelundupan 92 kg sabu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Petugas menggagalkan penyelundupan 92 kg sabu. Modus yang digunakan adalah dengan bertransaksi di hotel sebelum menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Anggota Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 92 kg sabu di kilometer 20 rest area Jalan Tol Trans Sumatera dan di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebanyak 92 kg sabu-sabu yang diamankan petugas dari 2 kelompok penyelundup berbeda. Kelompok pertama terdiri dari 4 orang tersangka, AF 40 tahun, AR 27 tahun, WW 25 tahun, dan MS 25 tahun. Mereka diamankan di kilometer 20 Jalan Tol Trans Sumatera dengan barang bukti sabu seberat 60 kg. Sabu akan dibawa ke Jawa Timur. Untuk mengelabui petugas, kelompok ini membagi narkoba yang akan diselundupkan menjadi 2 bagian di 2 koper berbeda. Isinya masing-masing 25 dan 35 kg. Sabu-sabu ini kemudian dibawa ke hotel di Bandar Lampung, tempat para penyelundup menginap. Para tersangka membawanya. Untuk 60 kg itu sendiri tersangkanya 4 yang berasal dari luar Sumatera, khususnya Kalimantan, Banjarmasin yang diperintahkan oleh salah satu DPO kita dengan inisial AT. Kemudian dari situ 4 orang tersebut berangkat ke Provinsi Riau, yang kemudian membawa barang-barangnya, berjumpa dengan orang-orang itu, dan kemudian dari situ berjalan menuju Lampung dengan cara terpisah. Modusnya seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan. Kenaikan harga paling signifikan terjadi untuk komoditas jenis cabai. Berdasarkan pantauan, di pasar tradisional di Bandar Lampung, harga cabai naik hingga 100% untuk beberapa jenis cabai. Cabai merah besar dari yang semula Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bahkan untuk harga terendah, jenis cabai ini pernah menyentuh harga belasan ribu rupiah saja.
Cabai rawit merah atau cabai setan dari yang semula Rp60.000 menjadi Rp85.000 per 1 kilogram. Harga cabai sudah naik sejak beberapa waktu lalu dan harga semakin naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga minyak goreng kemasan juga naik. Harga minyak goreng kemasan mencapai Rp18.000 per liter. Harga telur ayam juga ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah turun dari Rp24.500 menjadi Rp22.000 per kilogram. Bawang putih Honan turun dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako terjadi karena momen menjelang Natal dan Tahun Baru dan cuaca buruk. Harga cabai naik karena kendala musim penghujan yang membuat kendala distribusi terjadi, baik untuk petani ke distributor maupun distributor ke gudang hingga pedagang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemprov Lampung menggelar operasi pasar minyak goreng menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Untuk tahap awal sebanyak 43.000 liter disediakan untuk masyarakat dengan harga murah. Operasi pasar minyak goreng ini digelar di beberapa titik lokasi pasar tradisional di Bandar Lampung. Salah satunya di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Dalam operasi pasar ini, warga dibatasi pembelian 2 kg minyak goreng dengan harga Rp14.000, jauh di bawah harga pasaran saat ini yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Operasi pasar minyak goreng murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terbantu Pak, karena minyak goreng di mana-mana kan melambung tinggi. Ya. Nah, alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga ya sangat terbantu gitu. Harapan kami untuk pemerintah tolong dibantulah untuk masyarakat ya. Nggak minyak goreng aja Bu, tapi semua. Jangan hanya minyak goreng aja. Kalau bisa sembako yang minyak, gula, beras, terigu, kalau bisa itu ada naik semua, melambung. Mulai dari telur sudah naik tinggi. Jadi hari ini kita mengadakan OP minyak goreng di Pasar Wai Halim. Sebenarnya bukan di sini saja, ada 4 titik ya. Hari ini kita mensuplai pasar-pasar sebanyak 5.000 liter. Sebenarnya Lampung sendiri mendapat kuota untuk OP ini 43.000 liter untuk tahap awal ini ya. Warga berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk semua jenis sembako. Harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru saat ini melambung tinggi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Kreasi Sulam Jelujur yang membawa nama Lampung hingga ke luar negeri. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang desainer muda di Lampung berhasil mengembangkan seni kriya Sulam Jelujur dengan mengangkat kearifan budaya lokal. Dengan memperdayakan kaum ibu, hasil kriya Sulam Jelujur mendunia.
Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah aktivitas kaum ibu di Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Melalui sentuhan tangan dan kreatif, para ibu di desa ini mampu menghasilkan beraneka ragam seni kriya sulaman jelujur berkualitas tinggi. Beragam motif seni kriya sulam jelujur ini kemudian diolah menjadi produk fashion, interior, dan aksesoris. Untuk harga satu karya seni kriya sulam jelujur ini dihargai dari Rp250.000 hingga Rp2,5 juta. Pengembangan seni kriya sulam jelujur ini dimotori oleh seorang desainer muda Lampung bernama Aris M. Ansyah. Berawal dari kunjungannya ke desa asal sejarah sulam jelujur di Pesawaran, Aris mulai tertarik mengembangkan kriya sulam jelujur. Sulam jelujur juga memiliki cerita rakyat dan warisan budaya tentang sejarah transmigrasi pertama kali di Indonesia. Jadi mereka si pengrajin ini saya berikan suatu motif dan mereka untuk mengerjakannya kemudian diolah menjadi produk fashion dan produk interior lainnya seperti itu. Kalau ini kan lebih detailnya kan ke sulam jelujur ya. Iya. Nah, sulam jelujur ini ciri khas Kabupaten Pesawaran Lampung sendiri atau tercipta dari ide-ide gagasannya Mas Aris atau seperti apa? Kalau untuk sulam jelujur ini memang ciri khasnya dari Pesawaran karena pada tahun ini ada warisan budaya dan sejarah. Jadi ini peninggalan dari tahun 1905 yang mana transmigrasi pertama kali di Indonesia terjadi di Pesawaran tepatnya, dan ini ada di di desa pengrajin ini ada memang peninggalan dari zaman Belanda tersebut. Nah dari situ dilihat ada potensi si masyarakat dan ada suatu sejarah. Jadi itu saya ambil dan memang dikelola. Dan ya ini terjadinya di sulam jelujur ini. Jadi memang ini suatu warisan budaya sih sama sejarah. Nilai sejarah transmigrasi di tahun 1905 di Lampung tergambar pada motif seni kriya sulam jelujur yang menggambarkan alur transmigrasi masyarakat lampau ke Provinsi Lampung. Dengan mengandung nilai budaya dan kearifan lokal yang kuat, seni kriya yang ditekuni desainer muda Lampung ini kini sudah dikenal hingga mancanegara. Alhamdulillah kita dapat berkesempatan di tahun 2017 mulai proses dari 2014 kita mendapat undangan dan kerjasama dari pemerintah Nederland untuk berkolaborasi. Pajangan kita hasil sulaman itu ditaruh di bandara dan stasiun Metro Hall di Nederland Amsterdam. Dan 2018-2019 mendapat kesempatan diundang dari pihak Dubes Afrika Selatan untuk pameran dan fashion show dan memaparkan dari si kain tapis dan sulam jelujur ini. Tidak saja berhasil mengembangkan seni kriya, sulam jelujur juga berhasil menggali potensi masyarakat desa, khususnya kaum ibu. Aris berharap usahanya dapat berkembang dan memberikan warna pada industri kreatif tanah air, serta bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat. Dari Pesawaran, Andres Afandi, iNews melaporkan.